Sebentar Pak, tunggu Olive. Oh iya, nggak apa-apa. Maksud saya kan sudah disiapin. Ya, kalau sudah siap, boleh dimulai, silahkan. Kurang mic kok Pak. Ya, ditunggu sampai jam 8, jam 10. Kalau jam 10 nggak ada, ya nggak apa-apa. Mulai saja. Ya Olive, boleh dimulai lah. Iya, tak mulai ya berarti. Aduh. Ya, selamat pagi Pak Dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang SAK etap dan yang dibandingkan dengan SAK umum, IFRS dan SAK entitas privat. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, hari ini kelompok kami akan membahas SAK etap. Next. Nah, SAK etap ini adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, SAK etap ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, kriteria entitas tanpa akuntabilitas publik adalah yang pertama, tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jadi, contoh pengguna eksternal itu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Nah, kalau misalnya entitas tanpa akuntabilitas publik itu tadi dua hal itu tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan. Untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik itu juga ada dua, yaitu entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan menerbitkan efek di pasar modal. Lalu yang kedua, entitas yang menguasai aset dan kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok masyarakat. Next. Nah, kenapa harus maksudnya kenapa kok SAK etap ini ada gitu? Penggunaan SAK etap ini kenapa? Yang pertama karena PSAK berbasis IFRS itu diterapkan bagi
sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil karena penentuan fair value membutuhkan biaya yang tidak murah. Lalu yang kedua, IFRS rumit dalam implementasinya. Seperti yang sudah terjadi itu kasus PSAK 50 dan PSAK 55 yang meskipun sudah disahkan pada tahun 2006, tetapi implementasinya tertunda, bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 yang revisi. Lalu yang ketiga, PSAK IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgment. Yang keempat, PSAK IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Lalu SHK etap sebagai solusi untuk SME. Next. Manfaat SHK etap. Yang pertama, diharapkan perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, sehingga laporan keuangan ini dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga bisa mendapatkan dana bantuan untuk memajukan usahanya. Lalu yang kedua, lebih sederhana dari IFRS sehingga mudah dalam implementasinya, dan tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Lalu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Next. Lalu beberapa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Ada dapat dipahami. Kualitas penting informasi keuangan itu harusnya mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Tetapi hal ini diasumsikan pengguna ini sudah memiliki, mohon maaf sebentar. Sebentar teman-teman, ada kesalahan teknis. Iya, tadi dapat dipahami, diharapkan itu dapat dipahami oleh pengguna. Nah, pengguna di sini itu dianggap sudah mengerti informasi dasar mengenai laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu tidak harus dijelaskan, maksudnya benar-benar untuk pengguna yang belum mengerti gitu. Nah, tetapi dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dapat dipahami ini tidak sesuai dengan informasi yang relevan. Jadi, relevansi ini diabaikan karena dengan pertimbangan informasi itu sudah dapat dipahami oleh pengguna. Lalu yang kedua ada relevan. Informasi yang relevan ini harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi kan pengguna itu enggak hanya perusahaan tetapi banyak dari pihak lain. Nah, harus relevan, dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Nah, ini tuh bisa membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Lalu ada materialitas. Informasi itu dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Lalu ada keandalan. Informasi memiliki kualitas yang handal jika bebas dari kesalahan, material, dan bias, dan penyajiannya dilakukan secara jujur. Lalu yang karakteristik yang berikutnya, substansi mengungguli bentuk. Substansi mengungguli bentuk artinya transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.
Lalu pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian. Jadi kalau misalnya tidak pasti itu harus dipertimbangkan secara hati-hati. Jadi aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan beban itu tidak disajikan lebih rendah. Lalu ada kelengkapan. Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Next. Lalu karakteristik selanjutnya dapat dibandingkan. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas. Antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Lalu tepat waktu. Penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Ini tuh manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaan. Jadi biaya pengguna laporan keuangan tidak perlu menanggung biaya untuk dapat menikmati manfaat. Next. Penyajian laporan keuangan. Penyajian wajar. Penyajian wajar itu mensyaratkan penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban yang sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam penerapan SHK etap ini, bisa saja ada pengungkapan tambahan yang diperlukan ketika kepatuhan dan persyaratan SHK etap itu tidak memadai bagi pemakai. Lalu kepatuhan terhadap SHK etap. Entitas yang sudah memakai SHK etap untuk pembuatan laporan keuangannya harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut. Jadi entitas yang menggunakan SHK etap ini harus benar-benar menggunakan peraturan dan standar SHK etap. Semua persyaratannya. Lalu frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan termasuk informasi komparatif minimum 1 tahun sekali. Next. Lalu penyajian yang konsisten. Penyajian yang konsisten ini termasuk penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Jadi jika semisal penyajian dan klasifikasian pos-pos ini diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Nah, kan harus konsisten. Lalu jika ada yang diubah, maka dia melakukan reklasifikasi. Nah, dalam melakukan reklasifikasi ini, entitas harus mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, fakta bahwa penyajiannya direklasifikasi. Lalu yang kedua, alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek. Maksudnya periode lebih panjang atau lebih pendek ini, jadi misalnya kan disajikan setiap 1 tahun, minimum 1 tahun. Nah, misalnya entitas itu sudah menyajikan kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Jadi periode lebih panjang atau lebih pendek. Lalu yang ketiga, bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, arus kas, dan catatan aras laporan keuangan yang terkait tidak dapat dibandingkan seluruhnya. Next. Lalu informasi komparatif. Informasi komparatif ini diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh SHK etap. Termasuk informasi
dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Oh iya, lalu nextnya ini ada pos-pos SAK etap. Nah, pos-pos SAK etap ini ada yang pertama penyajian laporan keuangan. Lah, dalam penyajian laporan keuangan ini SAK etap memiliki pos yang lebih sedikit. Lalu laporan keuangan laporan laba ruginya tidak harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif. Cash flow dengan metode tidak langsung. Lalu aset tetap dan properti investasi. Aset tetap dan properti investasinya menggunakan metode biaya, kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan mode revaluasi diterapkan. Lalu aset tidak berwujudnya diamortisasi selama 10 tahun dengan menggunakan metode biaya. Instrumen keuangannya ada beberapa ruang lingkup instrumen keuangan SAK etap, yaitu investasi pada efek tertentu, klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Nah, hal ini sebenarnya mengacu kepada PSAK 50, jauh lebih sederhana daripada PSAK 50 dan PSAK 55. Lalu persediaan. Untuk menghitung persediaan di SAK etap ini LIFO tidak diizinkan. Lalu ketentuan lainnya sama dengan PSAK. Penurunan nilai aset. Ruang lingkup penurunan nilai aset ini meliputi semua jenis aset, kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun. Lalu tidak mengatur penurunan nilai goodwill, ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman dan yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31. Lalu SAK etap ini tidak mengatur laporan konsolidasian bila memiliki investasi atas asosiasi. Lalu sewa. Di SAK etap tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa. Lalu klasifikasi sewa itu kombinasi dari IFRS for SMS dan SAFAS 13. Laporan keuangan lise dan lesor menggunakan PSAK 30, akuntansi sewa. Jadi tidak ada peraturannya sendiri kecuali dari PSAK dan SFAS. Lalu biaya pinjaman langsung dibebankan. Imbalan kerja tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas, dan untuk manfaat menggunakan PUC, dan jika tidak bisa menggunakan metode yang disederhanakan. Lalu pajak penghasilannya menggunakan tax payable concept, dan tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tanggungan. Nah, karena SAK etap ini kan SAK baru. Nah, pasti ada perbedaannya dengan SAK IFRS. Perbedaannya dalam pos penyajian laporan keuangan sudah maksudnya jelas bahwa SAK umum itu patuhnya pada SAK, sedangkan SAK etap pada SAK etap. Lalu komponen laporan keuangannya tidak di SAK etap tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Lalu tidak ada tanggung jawab atas laporan keuangan. Lanjut. Lalu untuk laporan keuangan konsolidasian, SAK etap tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Ini itu kebijakan akuntansi yang dimaksud punyanya SAK etap tidak ada dampak penerapan PSAK yang akan berlaku. Lalu turun ke bawah. Lalu estimasi akuntansinya sama, kesalahannya sama. Lalu instrumen keuangannya
yaitu efek yang diperdagangkan, marketable securities. Kalau SHK umum diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi, SHK etap itu diperdagangkan. Lalu untuk persediaan ini sebagian besar sama kecuali persediaan pialang pedagang komoditi menggunakan fair value dalam SHK etap itu tidak ada. Lalu properti investasi dan aset tetap. Untuk properti investasi, kalau SHK umum itu ada model biaya dan model nilai wajar, sedangkan SHK etap hanya ada model biaya. Untuk aset tetap juga, SHK umum ada model revaluasi, sedangkan SHK etap hanya ada model biaya. Bisa menggunakan model revaluasi jika ada izin dari pemerintah. Lalu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini kalau SHK etap hanya berasal dari eksternal, sedangkan umum itu bisa dari internal juga. Umur manfaat terbatas. Lalu tidak ada goodwill dan hanya ada model biaya. Sedangkan untuk sewa, SHK etap hanya ada perjanjian sewa. Lalu klasifikasi sewanya, indikator yang tidak perlu judgement. Kalau misalnya SHK umum kan perlu judgement, kalau SHK etap tidak perlu. Lalu tidak ada jual dan sewa balik, serta sewa dan sewa lanjut. Lalu biaya pinjaman dan penurunan nilai. Kalau SHK umum biaya pinjaman dikapitalisasi, kalau SHK etap biaya pinjaman dibebankan. Penurunan nilainya, kalau SHK umum instrumen keuangan, incurred loss. Kalau SHK etap pinjaman yang diberikan dan piutang, expected loss. Untuk SHK umum itu ada goodwill dan aset tidak berwujud. Kalau SHK etap tidak ada, dan SHK etap juga tidak ada unit penghasil gas. Lalu untuk imbalan kerja di hampir sama, cuman imbalan pasca kerja di SHK umum dan SHK etap itu perbedaannya SHK etap lebih sederhana perhitungannya. Lalu tidak ada imbalan berbasis saham. Untuk pajak penghasilan, konsepnya tadi pajak terutang, tax liability, sedangkan SHK umum itu pajak tanggungan. Lalu kalau SHK etap hanya laba fiskal dan utang pajak, berbeda dengan SHK umum. Mata uang pelaporan dan transaksi falas. Mata uang pelapor ini tuh hampir sama, kecuali transaksi falasnya. Kalau SHK umum itu kursnya tanggal transaksi. Kalau SHK etap itu kursnya rata-rata bulanan atau mingguan. Apa sudah keluar ya share screen-nya? Di aku belum, Dri. Nah, sudah. Oh iya. Iya, agak nge-lag soalnya. Oke, kali ini kita akan lanjut ke studi kasus. Apa bedanya SHK etap sama EP? SHK EP ini kepanjangannya entitas privat. Nah, SHK EP sendiri ini
Desas-desusnya mulai di bulan Juni 2019, di mana DSHKIAI ini mulai menyetujui untuk merevisi SHK etap dengan mengacu pada IFRS for Small Enterprises tahun 2015. Nah, kemudian draft exposure-nya sendiri untuk SHK EP ini baru disahkan pada akhir Juli 2019. Nah, draft exposure sendiri itu berisi poin-poin perubahan dari SHK etap. Bab-babnya apa aja yang mau diisukan berubah. Nah, itu diterbitkan ke publik dan publik boleh memberikan pendapat. Nah, tanggapan dari publik sendiri itu sampai kira-kira 31 Maret 2021. Dan pengesahan untuk SHKIP direncanakan pada kuartal 2 tahun 2021, pemberlakuannya sendiri di sekitar tahun 2025. Nah, itu untuk sekilas SHKIP. Jadi, SHKIP sama SHK etap ini tidak berbeda signifikan ya, karena keduanya ini tetap adalah SHK untuk entitas non-publik. Untuk entitas non-publik artinya entitasnya tidak go public, tidak diperdagangkan di pasar modal juga, tidak TBK. Nah, SHK EP ini juga tetap menjadi salah satu pilar SHK di Indonesia, di samping SHK umum, UMKM, dan SHK syariah. Cuman dia menggantikan posisi etap. Nah, SHK EP juga menjadi SHK yang lebih sederhana dari SHK umum, tetap konsepnya etap. Dia adalah penyederhanaan dari SHK IFRS. Tapi yang EP ini bakal lebih komprehensif dari SHK etap. Kemudian ada ketentuan di mana entitas yang sebelumnya menggunakan SHK etap bisa beralih ke SHK EP. Namun entitas yang sudah menggunakan SHK umum ini dilarang untuk beralih ke SHK EP. Nah, SHK EP sendiri terdiri dari 35 bab dan dilengkapi dengan contoh ilustrasi laporan keuangan. Oke, sebelum kita ke beda-bedanya lagi, kita bakal lihat dulu daftar isinya draft exposure-nya SHKIP. Apa sudah pindah ke Word ya? Apakah sampilnya sudah pindah ke tabel-tabel di Word? Oke ya, Olive mantuk-mantuk berarti sudah. Ya, ini adalah daftar isi untuk draft exposure dari SHKIP. Ada 35 bab dengan 3 lampiran. Yang bab pertama berisi deskripsi dari entitas privat. Kemudian bab kedua ini tentang konsep dan prinsip pervasif. Yang bab ketiga ada penyajian laporan keuangan. Bab keempat ada laporan posisi keuangan. Kelima ada laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Yang keenam ini ada laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Nah, yang ketujuh ada laporan arus kas. Kemudian yang ke-8 ada JALK. Yang ke-9 ada laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Nah, yang ke-10 mengatur kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Yang ke-11 tentang instrumen keuangan dasarnya. Yang ke-12 ada isu terkait instrumen keuangan lain. Yang ke-13 mengatur tentang persediaan. Yang ke-14 ini investasi pada entitas asosiasi. Yang ke-15 ada investasi pada ventura bersama. Yang 16 ada properti investasi. Bab 17 aset tetap, bab 18 ini aset tak berwujud selain goodwill, bab 19 kombinasi bisnis dan goodwill, bab 20 tentang sewa, bab 21 tentang provisi dan kontingensi, kemudian dalam lampiran pedoman pengakuan dan pengukuran provisi juga. Yang ke bab 22 ada liabilitas dan ekuitas, serta ada lampiran contoh akuntansi penerbit untuk utang yang dapat dikonversikan. Nah, bab 23 ini pendapatan, disertai juga lampiran contoh pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip dalam bab 23. Yang ke-24 ini bab 24 tentang hibah pemerintah, selanjutnya ada biaya pinjaman, bab ke-26 ada pembayaran berbasis saham, bab 27 ada penurunan nilai aset, bab 28 ada imbalan kerja, kemudian ada pajak penghasilan, kemudian ada penjabaran valuta asing. Nah, ini bab 31 sampai 35 ini cenderung baru tentang hyperinflasi, peristiwa setelah akhir periode pelaporan, pengungkapan pihak berelasi, aktivitas khusus, dan ketentuan transisi draft SHK EP.
Kemudian ada 3 lampiran, lampiran ABC, lampiran A-nya berisi tanggal efektif dan ketentuan transisi, yang B ada daftar istilah, yang C ada penyesuaian terhadap SAK dan SAK-MKM, kemudian laporan keuangan ilustratif, tabel persyaratan penyajian pengungkapan, dan perbedaannya dengan IFRS for Small Enterprises. Nah, ini kalau namanya masih draft exposure, dari sumber yang kami dapatkan, ini masih istilahnya wacana lah, belum pasti. Oleh sebab itu diterbitkan oleh IAI dan juga menerima kemungkinan untuk diterima pendapat dari publik. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi bedanya memang nggak banyak antara etap sama EP. Malah justru cuman ganti nama saja sama beberapa pembaharuan aja. Nah, yang pertama ini bedanya untuk nama ya pertama, SAK etap sama EP. Oh ya, apa sudah tampil ya PowerPoint-nya? Belum. Oke, kita masuk ke beda yang pertama. Di sini termasuk di bagian yang pertama, perbedaannya ini kita sajikan berdasarkan draft exposure yang tadi. Itu juga menyajikan ada beda-bedanya sendiri apa saja dari SAK etap sebelumnya. Nah, yang pertama ini ruang lingkup. Nah, nama SAK etapnya berubah menjadi EP atau entitas privat. Nah, ini sebagai apa? Sebagai bentuk negasi dari SAK etap agar terlihat lebih beda dengan SAK untuk entitas publik. Jadi bentuk negasinya dari entitas publik adalah entitas privat, maka itu berubah menjadi EP, entitas privat. Nah, yang kedua adalah konsep dan prinsip pervasif. Ini bagiannya mendeskripsikan tujuan dari laporan keuangan. Nah, di sini ada menjelaskan tentang konsep biaya itu seperti apa, kemudian aset dan liabilitas kontingensi itu apa, total penghasilan komprehensif seperti apa, dan konsep pengukuran untuk aset dan liabilitas entitas. Untuk yang bab ketiga itu ada menyajikan pelaporan keuangan. Nah, pada draft SAKEP ini mengatur beberapa hal yang tentunya tidak diatur sebelumnya di SAK etap. Antara lain penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen. Kemudian yang kedua, memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif yang menjadi bagian persyaratan dari laporan keuangan lengkap. Dan untuk yang poin A, sebelumnya di SAK etap disebutkan oleh sebelumnya bahwa manajemen tidak bertanggung jawab pada penyajian laporan keuangan. Nah, di EP diatur kalau itu jadi tanggung jawab manajemen. Nah, selanjutnya untuk bab laporan keuangan lengkap, ini ada beberapa update untuk laporan keuangannya. Di laporan posisi keuangan, ini yang pertama pos posisi keuangan minimum, antara lainnya meliputi aset keuangan, kemudian liabilitas keuangan, ada aset biologis, kemudian ada investasi pada entitas asosiasi, pengendalian bersama entitas, aset pajak tangguhan, kemudian ada liabilitas pajak tangguhan, serta kepentingan pengendali. Kemudian di laporan posisi keuangan di poin kedua, itu mendeskripsikan tentang informasi terkait utang usaha atau utang lain. Nah, ini disajikan terpisah jumlah yang terutangnya pada pemasok. Selain pada pemasok, juga pada pihak istimewa dan pendapatan ditangguhkan dan akrual. Nah, untuk yang poin ketiga, itu tentang modal entitas. Nah, modal entitas ini adalah saham yang dimiliki oleh entitas anak, oleh entitas sendiri, induk, anak, dan asosiasi, serta saham yang dicadangkan. Nah, pengungkapan tentang deskripsi aset atau kelompok dari aset serta liabilitas juga dijelaskan pada draft SAKEP untuk laporan keuangan posisi keuangan. Nah, yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Nah, di sini laporan penghasilan komprehensif disajikan bisa satu laporan ataupun juga dua laporan yang terpisah.
Selain itu, SHKEP juga mengatur pengungkapan alokasi laba rugi serta total penghasilan komprehensif kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Nah, selanjutnya masih di laporan keuangan juga, di bagian laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba, di draft SHKEP, mengatur penyajian total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian di laporan ARUKAS, ini ada yang baru, di ARUKAS aktivitas operasi, menggunakan metode langsung. Nah, sebelumnya kan menggunakan metode tidak langsung saja di SHK etap. Selain itu juga menambah beberapa klasifikasi dan deskripsi terkait pos-pos yang masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Nah, perbedaan selanjutnya adalah kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Nah, yang dimaksudkan pada bab ini itu ketika ada transaksi, kejadian, atau kondisi lain yang tidak diatur secara spesifik, maka dulunya SHK etap ini memperbolehkan manajemen untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dari PSAK non-etap, serta peraturan terkini dari Badan Penyusun Standar. Tapi di draft SHKEP dijelaskan bahwa dalam hal tersebut kalau ada transaksi, kejadian, atau kondisi lain yang tidak diatur spesifik, hanya diperbolehkan untuk mempertimbangkan persyaratan dalam SHKIP saja, SHK saja. Jadi tidak memperhatikan peraturan lainnya yang dari Badan Penyusun Standar lain. Jadi patokannya ke SHK umum saja. Nah, kemudian ada instrumen keuangan. Pada draft SHKEP, di poin instrumen keuangan mengatur lebih detail dan kompleks terkait perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan. Itu meliputi aset dan liabilitas keuangan, serta memberikan opsi kepada entitas untuk menerapkan PSAK 55. Selanjutnya untuk persediaan. Nah, di draft SHKEP dikatakan secara tegas bahwa persediaan mengecualikan aset biologis dan persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi yang dimiliki oleh produsen produk agrikultur, kehutanan, mineral, pialang, dan pedagang komoditas. Selain itu, di draft SHKEP juga menambahkan biaya lain dalam persediaan terkait komoditas. Nah, selanjutnya dibeda pada bab investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Nah, di SHKEP ini mengatur pengukuran entitas induk dalam mengkonsolidasikan entitas anak dengan menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Nah, entitas asosiasi ini diukur menggunakan metode model biaya, ekuitas, atau model nilai wajar. Selanjutnya untuk di bab properti dan investasi, di SHKEP ini mengatur lebih detail tentang definisi, kemudian juga pengukuran, serta pengakuan awal untuk pengungkapan properti investasi. Dulunya kalau di etap cuma pakai metode biaya, tapi di SHKEP bisa memakai metode nilai wajar. Kemudian di poin selanjutnya, bedanya di aset tetap, di SHK etap itu entitas menggunakan model biaya untuk aset tetapnya, serta penyimpangan dari revaluasi, tapi hanya boleh diizinkan oleh pemerintah. Jadi cuma boleh pakai model biaya saja, kalau ada penyimpangan dari revaluasi pakai model revaluasi, tapi harus izin pemerintah, seperti yang dikatakan Olip sebelumnya. Tapi di draft SHKEP, diatur bahwa entitas ini bisa memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi tetapnya. Selanjutnya beda di poin aset tak berwujud selain goodwill. Di draft SHKEP ini ada suatu syarat terkait hal ini, yaitu syarat untuk aset tak berwujud hanya dapat diakui jika aset tidak dihasilkan dari pengeluaran yang timbul secara internal. Selain itu, SHKEP juga mengatur perlakuan aset tak berwujud yang diperoleh oleh kombinasi bisnis dan hibah pemerintah.
Selanjutnya untuk beda di sewa, di draft SAKEP ini memberikan penegasan terkait sewa pada dua hal, yaitu sewa untuk ruang lingkup sewa dan pengecualian ruang lingkup penerapan sewa, serta menambah indikator situasi suatu sewa. Selain itu, draft SAKEP juga mengatur lebih detail terkait perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi dalam laporan keuangan pesewa, serta transaksi jual dan sewa balik. Selanjutnya, di bab provisi dan kontingensi, di draft SAKEP mengatur pengukuran liabilitas kontingensi dan persyaratan pengakuan aset kontingensi. Untuk hal yang lainnya di bagian provisi, itu provisi ya, bukan provinsi. Provisi dan kontingensi lebih kurang sama seperti SAK etap. Selanjutnya lagi di liabilitas dan ekuitas. Pada SAKEP atau di draftnya SAKEP itu mengatur persyaratan tentang klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas secara lebih detail. Kemudian juga ada penjualan opsi, hak dan waran, kapitalisasi saham, penerbitan saham, bonus untuk pemecahan saham, pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas, serta kepentingan non-pengendali dan transaksi dalam saham pada entitas anak yang dikonsolidasikan. Itu untuk bab liabilitas dan keuangan. Nah, selanjutnya ke bab penurunan nilai aset. Nah, di draft SAKEP ini terkait penurunan nilai aset ada diatur beberapa pengaturan. Yang pertama, prinsip umum penurunan nilai aset selain persediaan, termasuk definisi jumlah terpulihkan dan nilai pakai serta pengukuran jumlah terpulihkan dan nilai pakai. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai unit penghasil kas. Kemudian ada pengaturan tambahan lagi untuk penurunan nilai goodwill. Kemudian peraturan yang keempat ada pemulihan kerugian nilai termasuk ketika jumlah terpulihkan diestimasi untuk unit penghasil kas. Selanjutnya di bab imbalan kerja. Nah, di imbalan kerja ini, draft SAKEP mengatur tentang imbalan yang vesting dan yang belum vesting dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti. Kemudian juga di draft SAKEP mengatur pengakuan serta pengukuran beban imbalan kerja untuk entitas anak, di mana hal ini sebelumnya tidak diatur di SAK etap. Selanjutnya untuk PPh, pajak penghasilan, di draft SAKEP mengatur tentang pajak tangguhan dan hal-hal yang terkait seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, kemudian dasar pengenaan pajaknya atas aset dan liabilitas, kemudian ada perbedaan temporer, kemudian ada pengukuran pajak tangguhan, serta saling hapus pajak kini dan tangguhan. Itu untuk di bagian PPh. Selanjutnya, di penjabaran valuta asing, di draft SAKEP mengatur tentang investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas. Nah, hal ini sebelumnya belum ada di SAK etap. Oke, 3 bab yang terakhir di bagian peristiwa setelah akhir periode pelaporan, itu emang nama babnya gitu. Nah, di peristiwa setelah akhir periode pelaporan pada draft SAKEP, definisi peristiwa setelah pelaporan termasuk seluruh peristiwa terbaru ketika laporan sudah diotorisasi untuk terbit dan menambahkan calon peristiwa non-penyesuai untuk dibuat pengungkapannya. Kemudian di pengungkapan pihak berelasi, di draft SAKEP mengecualikan persyaratan pengungkapan tertentu sehubungan dengan kekuasaan pemerintah yang memiliki pengendalian. Selain itu juga ada pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor dan entitas lain yang merupakan pihak berelasi. Nah, yang terakhir itu di poin lain-lain. Nah, di poin lain-lain ini mengatur tentang apa saja. Ada yang pertama ini tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Kemudian ada instrumen keuangan tentang lindung nilai. Kemudian ada kombinasi bisnis dan goodwill. Kemudian mengatur lagi hibah pemerintah. Kemudian mengatur lagi pembayaran berbasis saham. Mengatur lagi soal hiperinflasi. Kemudian ada juga aktivitas khusus yang mencakup agrikultur, eksplorasi, dan evaluasi sumber daya mineral,
dan perjanjian konsesi jasa. Nah, itu adalah bab terakhir dari draft SHKIP. Ya, selanjutnya habis. Boleh bertanya. Iya, boleh bertanya. Iya, siapa ini? Henry. Ya, Henry, pertanyaannya apa? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin menanyakan tadi sempat disebutkan tax payable konsep di bagian PPH SHK etap. Itu bisa tolong dijelaskan apa maksudnya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya soal tax payable konsep itu apa? Ya, diterima Henry, terima kasih. Selanjutnya ada Eva Novia Lorin. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Eva dengan NIM belakang 43. Tadi di PPT dituliskan bahwa entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Bisa tolong dijelaskan apa itu metode biaya dan metode ekuitas, dan jelaskan juga perbedaan dari kedua metode tersebut. Terima kasih. Oke, metode ekuitas dan metode biaya. Bedanya gimana? Siap. Oke, selanjutnya di antrian ketiga, Jessica Sagan. Boleh bertanya. Iya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Jessica mau bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bisa dijelaskan metode tidak langsung dalam laporan arus kas SAK etap. Sama yang kedua, mau bertanya kalau misalnya ada perusahaan baru, misalnya mau buka, kemudian dia merupakan perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Nah, itu dia masih boleh menggunakan SAK etap atau harus sudah menggunakan SAKEB. Jadi apakah penggunaan SAK etap masih diperbolehkan? Terima kasih. Ya, oke. Oke, 2 ya pertanyaannya. Terima kasih Jessica. Oke, antrian selanjutnya. Iya. Antrian selanjutnya ada Vania Kristianta. Silakan bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vania dengan NIM belakang 41. Mau bertanya, bisa tolong dijelaskan fidusia itu apa ya? Terima kasih. Oh, fidusia. Fidusia apa? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada Michael Wijayanto Haryono. Silakan bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 25. Jadi tadi pada bagian instrumen keuangan itu ada maturity, trading, sama available for sale. Ini maksudnya apa ya? Terima kasih. Oh iya, yang Inggris-Inggris itu ya. Siap-siap. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya akan berdiskusi dengan Olive dulu. Mohon ditunggu.
Baik, saya akan mulai menjawab. Ini punyanya siapa? Si Jesse. Nah, yang pertama soal perusahaan baru, dia perusahaannya etap, terus pakai etap atau EP. Nah, berdasarkan sumber yang kami dapat, kan SAKEP ini tahun lalu masih draft exposure, yang tadi yang masih perkiraan-perkiraan wacana dan sebagainya. Nah, itu menerima tanggapan publik sampai 31 Maret tahun ini. Nah, terus pengesahannya SAKEP sendiri direncanakan kuartal 2 tahun ini juga, 2021. Kemudian nanti pemberlakuannya sekitar tahun 2025. Berarti kalau secara timeline harusnya kalau dia perusahaan etap bukanya tahun ini, berarti sudah bisa menggunakan SAKEP juga mempertimbangkan SAK etap karena masih di masa-masa transisi kan ya. Nah, kalau kebijakan transisinya juga nanti dijelaskan juga di SAKEP. Cuman SAKEP-nya sendiri sahnya kayak apa, kelompok kita belum bisa menemukan. Kemudian secara serentak berdasarkan sumber yang kami dapatkan, pemberlakuannya untuk entitas privat sendiri nanti di tahun 2025. Jadi karena sekarang masih masa transisi, istilahnya boleh melihat etap juga, gitulah. Itu untuk yang pertanyaan keduanya Jesse. Terus metode tidak langsung arus kas SAK etap itu seperti apa? Nah, kalau di laporan IFRS kan SAK IFRS mengatur untuk laporan arus kas itu di aktivitas operasi bisa langsung dan tidak langsung. Nah, kalau di arus kasnya etap itu cuman metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini disebut juga indirect method atau juga metode rekonsiliasi. Nah, metode tidak langsung ini metode yang menyesuaikan laba neto untuk item atau hal-hal yang mempengaruhi laba neto yang dilaporkan, tetapi tidak mempengaruhi kas. Nah, itu definisinya metode tidak langsung. Alasannya SAK etap sendiri menggunakan metode tidak langsung ini untuk mencapai disclosure. Ya, karena SAK etap ini tujuannya untuk mencapai disclosure, sehingga SAK etap harus mampu mengungkap seluruh transaksi. Nah, itu mengapa dia pakai metode tidak langsung. Kalau kepo-kepo metode langsungnya itu sebenarnya lebih ringkas karena cuma langsung selisih dari arus kas neto operasi. Jadi lebih ringkas, sedangkan yang tidak langsung ini lebih kompleks. Jadi bisa mengungkap tadi disclosure. Nah, itu soal metode tidak langsung. Dari Jessica, pertanyaan 1 dan 2 sudah dijawab. Apakah ada yang masih dibingungkan? Sudah kelompok, terima kasih. Iya. Iya, kayaknya enggak ada. Gimana? Sudah kelompok, terima kasih. Oke, dianggap tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada. Soalnya suaranya nggak dengar. Oke, nanti kalau masih bingung boleh langsung di meeting chat aja. Terus selanjutnya ada di pertanyaannya Eva. Entitas asosiasi ada metode biaya sama ekuitas. Nah, kedua metode ini seperti apa? Terus jelaskan bedanya. Nah, metode biaya sama metode ekuitas, yang pertama ini beda acuan PSAK-nya. Nah, kalau metode biaya mengacu di PSAK 55. Sedangkan kalau di metode ekuitas itu pakai PSAK 15. Kemudian yang kedua bedanya gimana? Beda caranya. Nah, kalau metode biaya, investasinya diukur sebesar harga perolehannya. Jadi nanti kalau ada penambahan atau penjualan dari investasi tersebut, maka nilai investasinya juga tetap sama. Sedangkan kalau metode ekuitas, itu kan berdasarkan PSAK 15. Nah, penggunaan metode ini, metode ekuitas itu kalau investornya punya pengaruh signifikan atas investasi di saham entitas asosiasi. Misalnya dia punya kepemilikan 45%. Nah, cara ngitungnya itu di awal-awal nilai investasinya diaku sebesar harga perolehan.
cuman nanti diukur dan disajikannya sesuai nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Nah, itu untuk entitas asosiasi, ada metode biaya sama ekuitas, bedanya apa? Gimana, Eva? Iya, sudah. Terima kasih kelompok. Apakah menjawab? Iya, kalau belum menjawab boleh langsung di meeting chat ya. Kita lanjut ke pertanyaannya Henry. Henry bertanya soal tax payable konsep itu seperti apa? Tax payable konsep. Nah, ini dari hasil Google Translate saya dan Olive ya. Tax payable konsep itu adalah konsep pajak terutang. Nah, kalau di SAK ETAP tadi diatur di bab 24. Nah, ketentuan soal pajak penghasilan. Di bab tersebut diaturnya kayak gimana? Nah, sebenarnya entitas itu harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan di periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Nah, ketika jumlah yang telah dibayar itu untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, maka entitasnya harus mengakui kelebihannya sebagai aset. Nah, ini kita dapat contoh, misalnya di entitas itu PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan, maka kan ada utang akun pajak PPN karena kurang bayar. Nah, kalau keluaran lebih besar kan dia kurang bayar artinya. Nah, itu normal biasa. Tapi kalau misalnya di PPN keluarnya itu lebih kecil dari PPN masukan, artinya kan dia lebih bayar. Nah, lebih bayarnya ini sesuai SAK etap bab 24 paragraf ketiga, ini tuh yang lebih bayar tadi harus diakui sebagai aset. Nah, itu untuk konsep tax payable konsep. Ya, itu Henry. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih kelompok. Iya. Iya, kalau belum menjawab boleh langsung di meeting chat lagi ya. Oke, selanjutnya Olive. Iya, lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Tadi Fania bertanya apa fidusia itu apa. Nah, menurut OJK, fidusia itu pengikatan barang yang bergerak sebagai jaminan kredit. Jadi barang jaminan ini dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditur. Kalau misalnya maksudnya terlalu ribet, ada penjelasan lagi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, menurut undang-undang ini ada dua pihak dalam fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Nah, kalau pemberi fidusia ini orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kalau menurut OJK, pemberi fidusia ini itu apa? Debitur. Kalau penerima fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Kalau menurut OJK ini itu kreditur. Nah, jaminan fidusia ini merupakan hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jadi secara sederhana, fidusia ini semacam penyerahan barang sebagai jaminan. Kayak misalnya aku utang ke Andre, lalu aku belum bisa bayar, aku kasih barangku ke Andre, tapi kepemilikannya itu sudah berubah jadi punya Andre gitu.
Apakah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Michael itu tadi bertanya tentang apa itu health maturity, terus trading sama available for sale. Nah, pada saat perolehan, entitas itu harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 hal itu. Kalau health to maturity itu efek utang dan efek ekuitasnya dimiliki hingga jatuh tempo. Sedangkan trading berarti diperdagangkan dan available for sale berarti efek utang atau efek ekuitasnya itu tersedia untuk dijual. Jadi pada saat perolehan itu entitas harus menentukan mereka punya efek itu untuk diapakan dari 3 itu. Kira-kira sudah menjawab atau belum? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup presentasinya? Oh ya, Hendry ya. Hendry kepencet ya? Atau mau tanya? Enggak. Di Oh, saya kepencet. Ya, kalau gitu kelompok kami kembali ke Pak Dan. Terima kasih. Cek. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyajikan materi hari ini tentang etap ya. Ya nggak apa-apa bahwa sebenarnya EP, tapi ternyata etap, tapi dibandingkan dengan EP dan kemudian pembahasan juga sudah banyak tentang EP, jadi nggak apa-apa. Kalau saya melihat sih di keputusan, jadi sebenarnya kenapa pembahasan itu kok harusnya ini pakai EP? Karena EP itu sudah disahkan sejak tanggal 30 Juni 2021. Jadi kalau Andri tadi menyatakan bahwa bentuknya masih draft, masih apa, itu mungkin tidak mengupdate informasinya. Karena sejak 30 Juni 2021, EP itu sudah sah menjadi SAK yang berlaku untuk Indonesia saat ini. Sedangkan memang bahwa penerapannya itu akan secara efektif atau akan berlaku secara keseluruhan sejak tahun 2025, artinya sejak tahun 2025. Tapi di EP itu dijelaskan juga bahwa penerapan dini atau kemudian kalau katakanlah tahun depan itu sudah mau menerapkan menggunakan EP itu akan lebih baik karena ya EP-nya itu 2025 itu sudah pasti, sudah wajib 2025. Tapi tahun depan 2022 itu sudah boleh melakukan penerapan dini. Jadi sejak tahun 2002 boleh melakukan penerapan yang nantinya pada tahun 2025 itu pasti menggunakan EP. Jadi sampai tahun 2025 itu sebenarnya kita masih diizinkan menggunakan etap. Jadi etap itu berlaku sampai tahun 2025. Tapi ada baiknya kalau kemudian setiap entitas, setiap perusahaan itu sudah menerapkan EP sejak dini ya, sejak tahun depan. Nah itu yang kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana kalau perusahaan baru? Nah kalau perusahaan baru ya sebaiknya mengacu pada EP saja daripada nanti di tengah jalan katakanlah tahun ini masih pakai etap, tapi tahun 2025 sudah harus memakai EP, nah kan jadi berubah gitu ya. Nah kalau yang enak, kalau dia dari awal memang perusahaan baru, ya sudah terapkan aja EP. Nah itu yang menjadi pentingnya kenapa kita melakukan penerapan dini. Jadi harapannya seluruh perusahaan yang ada, bukan saja perusahaan baru, bahkan perusahaan yang lama, itu kalau bisa menerapkan EP sesegera mungkin mulai tahun depan tentu saja. Nah,
Ya itu yang kemudian ada banyak kemudian ya apa ya syarat-syarat yang sebenarnya lebih mudah, dan kemudian kalau kita kemudian bekerja kalau usaha entitas kita ternyata itu sifatnya internasional jauh lebih mudah, karena SAKEP ini SAKEP ini itu mengadopsi dari IFRS for SMEs ya, SMEs IFRS for SMEs. Nah, itu yang juga waktu Andre nanya itu kan sudah saya berikan masukan ya, bahwa sebenarnya masukan sebagai teori itu adalah juga IFRS for SMEs ya, atau SMEs yang disusun berbasis IFRS. Ya sayangnya memang kemudian tidak dimasukkan oleh Andre di sini, tapi kemudian pembahasan-pembahasan di bawahnya ternyata sudah masuk ke EP. Ya, ada yang miss sepertinya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa? Ya berarti kita sudah mengadopsi penuh baik SAK umum kita atau yang untuk perusahaan publik itu sudah menggunakan IFRS. Nah, sedangkan untuk yang perusahaan yang menengah dan kecil, tapi itu akan SMEs ya. Tapi kalau kita di Indonesia ini perusahaan menengah, kita sudah menggunakan juga EP sebagai perbaikan dari etap. Karena kalau etap itu masih banyak yang rujukannya itu masih kepada GAP gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah langkah maju di Indonesia, bahwa kemudian kalau sekarang kan banyak diumumkan ya oleh menteri itu, oh bahwa kemudian Indonesia harusnya UMKM-nya naik kelas dan sebagainya. Ya bagaimana naik kelas kalau kemudian tidak dilengkapi dengan dalam tanda petik instrumen-instrumen yang bisa menaikkan kelas itu. Nah, salah satunya ini yang kemudian ditangkap oleh IAI melakukan adopsi dari IFRS SMEs, IFRS for SMEs untuk kemudian naik kelas. Betul-betul apa? Bahwa perusahaan-perusahaan menengah pun itu sudah menggunakan IFRS, dalam hal ini adalah yang for SMEs, bukan yang general ya, yang general yang untuk perusahaan go public. Nah, ini yang membedakan itu sih, membedakan yang lebih membedakan antara yang publik dengan yang EP. Tadi kan dijelaskan juga oleh Andre ya, bahwa kemudian sebenarnya keberadaan EP itu kan menegasi ya, menegasi itu memisahkan dengan jelas gitu ya antara IFRS yang untuk perusahaan go public dan EP ini ya, entitas privat. Jadi artinya beda kemudian bahwa entitas publik dan entitas privat. Nah, ini yang jelas-jelas disegregasi gitu ya, jelas-jelas kemudian dipisahkan. Jadi enak. Jadi sehingga perusahaan yang tidak go public itu yang wajib adalah menggunakan EP. Tentu saja yang dia tidak di bawah UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau di Indonesia perusahaan menengah ini kan jadi bingung ya, apalagi kalau tidak perusahaan go public, itu kan juga jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya besar-besar. Katakanlah kalau perusahaannya itu tidak go public di Indonesia, ya paling gampang deh, kalau kemudian di Malang ini kan ada Beiersdorf Indonesia itu milik PMA dari Jerman, dan dia tidak go public di sini, maka dia cukup sebenarnya menggunakan EP. Tapi karena dia internasional, karena PMA, dia menggunakan yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya kalau menggunakan EP bisa. Terus kemudian perusahaan yang lain, ada perusahaan yang lain yang saya sering contohkan, perusahaan yang tidak go public tapi sangat besar. Contohnya apa? Contohnya yang sering saya ceritakan itu adalah Jarum Group. Nah, PT Jarum itu tidak go public. Terus kemudian dia punya Polytron, punya untuk jualannya dia punya Hartono Elektronik.
Terus sekarang dia kemudian membeli BCA, tuh kan kurang apa gedenya. Sehingga dia tetap bisa sebenarnya secara aturan bisa menggunakan EP karena bukan perusahaan go public. Tapi dari skala usahanya, terus kemudian dari aktivitasnya, dia ada banyak kemudian interaksi di pasar modal. Maka Jarum walaupun wajibnya menggunakan EP, tapi dia bisa saja menggunakan SAK umum karena ada banyak transaksi yang terkait dengan pasar modal. Walaupun dia sendiri tidak ke pasar modal. Nah, itu wajibnya EP untuk apa dan kemudian masuknya katakanlah tidak wajibnya dia menggunakan yang SAK umum. Tapi dijelaskan tadi bahwa kemudian yang sudah go public tidak bisa menggunakan EP, ya nggak mungkin lah perusahaan go public menggunakan EP. Atau dia ternyata going privat. Seperti contohnya Aqua itu dulu going privat, ya. PT Danone itu going privat karena kemudian mengeluarkan Aqua itu dari pasar modal. Nah, itu kemudian dia sudah ya karena dia menggunakan internasional ya, apalagi dia dari Eropa, dari Prancis, maka dia menggunakan SAK umum. Apakah dia bisa menggunakan EP? Secara status sebenarnya bisa karena dia perusahaan privat. Tapi karena dia sudah terbiasa dan skalanya begitu besar dan ada relasi luar negeri, maka pasti dia akan menggunakan SAK umum. Nah, yang belum itu kan SAK yang kemudian ya yang kemarin ditampung di SAK etap itu wajib tetap menggunakan EP. Nah, lebih lanjut kemudian lupa, berarti kan enaknya pembagian segregasinya SAK umum itu untuk perusahaan go public, sedangkan SAK ini kan untuk SME, small medium enterprise. Nah, di Indonesia kenapa ada SAK MKM? Nah, itu SAK MKM kan minggu depan ya, entah siapa yang maju, tapi intinya begini, SAK MKM itu dibatasi oleh yang namanya undang. Nah, ini yang perlu jadi pengetahuan dan kemudian jadi siapapun yang maju harus memasukkan undang-undang. Ya siapapun yang maju gimana, yang maju cuma 3 kelompok ya, berarti minggu depan itu yang akan maju itu menggunakan EMKM ya, kelompoknya Hendry itu ya. EMKM itu patokannya adalah undang-undang UMKM. Nah, UMKM ada ukurannya. Kalau perusahaan disebut mikro, itu berapa omsetnya, berapa asetnya, berapa modalnya. Salah satu tidak, salah satu itu ternyata kemudian lebih besar, dia akan masuk di kelas yang lebih tinggi. Contohnya terus kemudian dia dari mikro kan kecil juga ada ukurannya. Ukurannya itu modalnya sekian sampai sekian ya. Terus kemudian asetnya sekian omsetnya sekian sampai sekian kayak gitu. Demikian pula kemudian sampai kemudian kelas yang menengah ya, yang menengah ada kemudian modalnya sekian, omsetnya sekian dan sebagainya. Itu ada ukurannya. Nanti kemudian akan dijelaskan minggu depan oleh yang akan menyajikan SAK EMKM. Nah, itu seperti itu. Jadi batasannya di situ. Berarti apa? Berarti yang di atas syarat dari undang-undang UMKM, entah asetnya, entah omsetnya, entah kemudian apapun yang ada diatur di situ, melebihi, tapi dia bukan perusahaan go public, maka dia masuk di SAK etap atau SAKEP. Ya, sekarang tidak lagi etap, tapi menggunakan SAK entitas privat, artinya bahwa kemudian masuk pada SAKEP ya, SAKEP atau SAKEP itu ya, itu yang kemudian ranah itu yang kemudian dikelola khusus. Nah, kenapa Indonesia itu sangat butuh seperti itu, butuh kemudian harusnya pakai SMS aja. Iya, di luar negeri perusahaan sedang atau menengah itu ukurannya bisa menggunakan SAKEP, tapi di Indonesia itu jauh dari SMS-nya katakanlah di luar negeri dengan SMS-nya sini beda. SMS-nya sini itu bisa lebih kecil lagi. Yang namanya mikro dan kecil itu makanya kemudian pakai undang-undang UMKM.
Nah, itu yang jadi perlu difahami. Kenapa kita punya 3? Kenapa punya IFRS, SAK umum, punya kemudian SAKEP, atau kalau kemarin etap dan kemudian SAKEP, dan ada EMKM. Bahkan kita punya praktik yang bersifat lain menggunakan asas syariah. Nah, itu yang kemudian ada yang namanya SAK syariah. Jadi 4 pilar utama itu. Dan kemudian ditambah dengan SAK pemerintahan, ya, SAP. Jadi ada SAK umum, ada SAK EP, ada SAK EMKM, ada kemudian SA syariah, dan ada SA pemerintah, ada SAS dan ada SAP. Ya, kemudian ditambah 2 yang kemudian menjadi aturan tambahan yang wajib dipraktekkan oleh mereka yang melakukan praktik-praktik perbankan, yaitu PAPI dan PAPSI. Walaupun banyak sebenarnya rujukannya juga merujuk kepada SAK etap dan SAK umum, ya, tapi nanti siapapun yang akan maju silahkan nanti menggali lebih dalam dan mempresentasikannya pada kita semuanya untuk kita belajar bersama. Tapi itu yang harus dipahami, yang harus diketahui. Kenapa sih kita punya SAK yang banyak? Kenapa itu beda itu aturannya? Ya, karena negara kita tidak bisa dibandingkan dengan katakanlah Barat, yang artinya bahwa kemudian orang-orang di Eropa, atau kalau kita bandingkan dengan di Singapura lah, dengan apalagi dengan Korea, Jepang, ya kita akan sangat beda. Skalanya perlu kita sisihkan yang namanya kecil dan mikro, karena tidak hanya perusahaan yang small medium enterprise, mereka itu ukurannya sudah menengah besar kalau di Indonesia. Sedangkan yang kalau di luar negeri sana yang namanya SAK UMKM yang bentuknya itu mikro dan kecil, itu di sana masuk golongan mikro, ya. Dan semuanya mereka tetap bisa menggunakan SAK SMEs. Ya, kalau kita jangankan pakai SAK umum, pakai kemudian SAK EP yang relatif masih detail. Loh, SAK EMKM itu loh yang lebih mudah, yang sangat bisa dijelaskan dengan gampang, ya, bagi kita yang punya latar belakang akuntansi. Itu aja penerapannya berapa sih? Kalau mau dicari penelitian gitu, berapa persen sih perusahaan yang selama ini menggunakan? Jujur saja, pengalaman saya, katakanlah dalam aktivitas saya melakukan pendampingan di pendampingan usaha, ya, baik itu melalui CU, baik melalui lembaga yang lain, baik dalam aktivitas saya yang lain, hampir semuanya jangankan menerapkan SAK, ya, untuk perusahaan mikronya. Mereka punya catatan akuntansi aja sudah bagus. Perusahaan yang sudah di kelas mikro, ya, modalnya sekian sampai sekian gitu, ya, omsetnya sudah mencapai sekian. Apakah mereka punya? Anda yang pernah kemudian waktu kemarin ini kita yang, ya, waktu itu kita pandemi, ya, waktu praktikum yang di kewirausahaan kewirausahaan 4 gitu, ya. Itu kan ternyata banyak yang ukurannya sudah seharusnya masuk mikro, bahkan masuk yang kecil, itu tidak punya, jangankan laporan keuangan, yang namanya catatan atas keuangan aja mereka tidak punya. Makanya itu kita butuh perlindungan yang lebih tinggi, yang namanya undang-undang, untuk membuat semua orang yang punya usaha itu patuh terhadap undang-undang dan peraturan. Nah, itu dan itu berarti apalagi namanya SAK kan bukan undang-undang peraturan, dipaksa oleh undang-undang peraturan. Itu aja berapa persen tingkat kepatuhannya? Ada 5%? Saya pikir nggak sampai gitu, ya. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ketaatan kita pada peraturan perundangan, pada standar itu jauh banget. Makanya kita perlu aturan dan perundangan yang sangat rigid. Sampai kepada kelas yang dari mulai go public sampai yang kelas mikro. Kelas mikro itu berarti bisa saja usaha
usaha dagang, usaha di rumah sendiri. Atau kalau mau jujur, jangan-jangan gitu ya, saya nggak tahu di sini siapa yang anaknya pengusaha gitu ya. Walaupun katakanlah kelasnya itu punya toko kecil, itu pengusaha sudah, itu kelasnya mikro, bahkan mungkin masuk di usaha kecil. Jangan-jangan nggak berani juga ya ngomong ke papanya, ke mamahnya, sudah nggak punya laporan keuangan, sudah nggak ada laporan keuangan yang taat, sudah nggak menggunakan aturan entah itu SAK EMKM atau SAK etap. Jangan-jangan Anda sendiri yang sekolah akuntansi juga nggak berani gitu ya mempertanyakan ke orang tua Anda yang punya utang. Ya, Michael? Iya, Pak. Iya. Bapaknya Henry. Oh, kenapa papanya Henry? Ya itu ya, itu kita sendiri harus tahu diri bahwa sebenarnya jangankan di luar sana yang dalam tanda petik tidak punya pengetahuan, kita saja yang punya pengetahuan juga tidak bisa kemudian menerapkan di rumah kita gitu ya. Ya terus kemudian ya itu yang perlu itu menjadi renungan kita bersama, menjadi refleksi kita bersama. Jadi enaknya omong kan sebelum kita ngomong keluar, sebelum kita kemudian menjadi akuntan di luar, ada baiknya kalau seharusnya kita juga menata yang di rumah kita sendiri. Tuh, kalau berani ngomong sama papanya, sama mamanya, oh nanti jadi anak durhaka, dicoret dari kartu keluarga, dicoret dari nanti apa ini apa namanya daftar ahli waris kan jadi cilaka juga ya. Ini baru kita ngomongin penerapan akuntansi loh, laporan akuntansi. Kalau kemudian bagaimana terus kemudian sampai taat audit, wah itu urusannya lebih panjang lagi gitu ya. Bisa-bisa kita betul-betul dipecat gitu ya. Nah ini cerita OOT-nya. Kebetulan papa saya itu pegawai pajak. Dan pegawai pajak itu salah satu yang paling tidak disukai dan paling dibenci itu usahanya. Kalau pengusaha nakal itu kata papa saya sudah biasa, yaitu memang habitnya gitu ya, nature-nya. Jadi memang kalau yang namanya pengusaha pasti cari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apa? Salah satunya dengan tidak membayar pajak, minimal dengan membuat pajak itu lebih rendah. Itu sudah nature-nya. Tapi papa saya yang paling nggak suka itu terhadap yang namanya auditor. Auditor itu karena apa? Membantu pengusaha itu untuk kemudian dalam tanda petik membuat pajak itu lebih rendah, bahkan tidak membayar pajak dengan aturan dan standar akuntansi yang dia pahami. Jadi menurut papa saya kayak begitu, dia nggak suka banget. Nah kebetulan dalam tanda petik ya di masa dulu waktu saya itu ada kesempatan lah saya kemudian untuk menjadi pegawai negeri gitu ya, menjadi pegawai pajak, tapi tidak disetujui oleh papa saya. Papa saya tidak mau bahwa saya itu masuk ke ke pegawai negeri. Jadi saya sudah disiapkan sebelum lulus itu sudah disiapkan beberapa tempat yang menurut papa saya baik gitu ya, yang perusahaan-perusahaan go public saat itu. Tapi apa yang terjadi, saya malah kemudian menolak karena papa saya tidak suka auditor, saya juga tidak boleh jadi pegawai negeri, dan saya tidak suka masuk perusahaan, saya pilih jadi auditor. Jadi kemudian sekalian gitu ya, sekalian seperti nggak cocok ya, akhirnya ya nggak apa-apa sih, hanya kurang lebih ya 2,5 tahun lah, hampir 3 tahun tidak saling menyapa gitu ya. Itu karena bentuk perlawanannya gitu ya, ngengkelnya gitu ya, tapi akhirnya juga jadi baik-baik saja saat kemudian saya memutuskan jadi dosen gitu ya, aman gitu ya. Nah, kemudian tidak juga menjadi pegawai negeri, tidak juga kemudian menjadi pegawai swasta, jadi dosen. Walaupun ternyata pada akhirnya saya jadi dosen negara juga, tapi kan bukan jadi pegawai pajak yang
tidak diinginkan oleh bapak saya. Jadi aneh aja, anaknya pegawai pajak tapi nggak boleh jadi pegawai pajak. Itu yang itu sedikit kisah saya kenapa kemudian saya jadi auditor dan kemudian kenapa saya jadi dosen. Tapi ternyata itu saya menemukan kebahagiaannya. Karena apa? Karena kalau saya sebagai pekerja swasta, saya nggak bisa kemana-mana. Mungkin lebih enak ya, hidup saya mungkin lebih terjamin ya. Tapi hobi saya, kesukaan saya tidak terjamin. Dengan kemudian saya jadi dosen, saya masih tetap bisa menjalankan hobi saya. Secara profesional saya tetap bisa menjalankan profesi saya sebagai auditor dan konsultan. Jadi ya akhirnya ya sudahlah, ternyata memang jalan Tuhan itu kita nggak tahu kenapa saya kemudian bisa jadi dosen gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau melihat teman-teman saya yang jadi auditor atau teman-teman saya yang jadi akuntan yang di auditor kan akuntan publik ya, teman-teman saya yang bekerja di perusahaan multinasional, bahkan di BUMN gitu ya. Itu ya memang secara finansial jauh di atas saya. Yang jadi pegawai pajak gitu ya, walaupun mereka nggak sekolah, yang nilainya juga kemarin jauh di bawah saya gitu ya, saat S1 itu ternyata ya secara finansial itu jauh lebih besar yang diterima dari saya gitu ya. Nah, saya cuma menangnya ya karena jadi dosen harus sekolah dan sebagainya, menangnya itu di banyaknya ijazah dan sertifikasi aja. Di embel-embel di belakang saya lebih banyak, tapi secara finansial saya nggak ada apa-apanya dengan teman-teman yang memilih untuk bekerja sebagai akuntan publik di perusahaan swasta ataupun mereka yang usaha sendiri juga ada. Itu jauh lah, ya. Kalau namanya dosen ya begitu itulah, ya segitu-gitu aja. Oke, tapi saya tidak menyesali. Ya, itu sedikit kisah bahwa ternyata pilihan kita memilih sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana kita atau passion kita, itu dijalani dengan enak kok. Dijalani dengan nyaman, walaupun kemudian tidak menghasilkan kekayaan yang besar, profit yang besar, tapi paling tidak benefitnya yang bisa dirasakan lebih besar. Itu nanti Anda kan sebentar lagi akan masuk di dunia kerja ya, nanti coba temukan passion Anda, rencana Anda itu mau jadi apa, dan itu jadikan rencana itu menjadi rencana yang kemudian Anda ke depan. Nah, salah satunya kita belajar tentang standar-standar ini. Maunya kemana? Kalau Anda mau ke perusahaan go public, baca betul, pelajari betul yang namanya SAK IFRS. Kepake nggak kepake, pasti kepake. Karena mereka menggunakan IFRS. Kalau Anda masuk di perusahaan menengah, cita-cita Anda tidak di perusahaan besar. Atau Anda, ya kalau kemudian atau orang tua Anda, atau Anda bekerja, atau Anda kemudian mengabdi pada usaha keluarga yang itu di menengah usahanya, ya belajari etap. Atau kemudian EP atau sakep. Kalau kemudian Anda bekerja, Pak, saya ingin mengawalinya di perusahaan yang kecil, saya modalnya tidak besar, saya ingin usaha sendiri, atau saya mengembangkan usaha orang tua saya yang tidak kecil, yang terbatas. Ya, pelajari betul itu yang namanya SAK IMKM. Supaya Anda betul-betul tahu panduan Anda itu loh untuk kemudian melakukan penilaian kinerja, untuk kemudian membuat rencana-rencana ke depan itu dengan alat yang benar. Itu. Nah, kembali ke SAK. Saya tidak akan membahas etapnya, karena etap ini pasti kemudian sejak adanya EP, sebenarnya etap itu sudah batal secara hukum. Ya, oke. Untuk masukan-masukannya, seperti tata tulis kurangnya apa, tolong nanti dibaca, dimasukkan dari yang saya buat nanti yang akan saya kembalikan kepada kelompok ya, khususnya kelompok ini yang kurang itu ilustrasinya. Jadi ilustrasi laporan keuangan ini kan ada ceritakan sesuai dengan ilustrasi laporan ada ilustrasi tentang laporan keuangan. Nah, itu untuk etap maupun EP-nya kayaknya nggak ada ya, jadi nanti perlu ditambahkan.
bagi kelompok ini. Terus kemudian juga kalau untuk perbandingan ada baiknya tidak hanya bentuknya itu narasi ya, narasi seperti di bab 4-nya itu narasi. 1 ini apa, 2 apa dan sebagainya. Nanti di bagian akhir itu kan tidak semuanya ya dari bab-bab yang ada di EP itu juga perlu diperbandingkan. Nah, itu nanti coba dibuatkan tabel perbandingannya. Di sini sudah saya kasih tandanya ya bahwa kemudian apa itu etap, apa itu yang masing-masing babnya di etap, apa itu yang di EP, dan kemudian perbandingannya seperti apa. Ada yang sama atau yang ada berubah atau yang tidak sama. Itu yang perlu dipertegas. Nah, untuk yang minggu depan supaya tidak salah, minggu depan itu kan SAK EMKM. Dasar teori Anda itu membahas pasti menggunakan Undang-Undang UMKM ya, Undang-Undang nomor 20 kalau nggak salah tahunnya saya lupa ya, Undang-Undang tentang UMKM itu nanti kemudian secara laporan tentu saja Anda harus selain UMKM ada juga landasan teori tentang SMEs, IFRS for SMEs. Nah, kemudian yang dibandingkan di bawah, itu tidak perlu lagi membandingkan, ya kalau mau tiga-tiganya boleh, tapi yang terpenting itu adalah membandingkan antara SAK-EP dan SAK-EMKM-nya. Ya, karena untuk SAK etap dan EP-nya itu kan dibandingkan oleh kelompok ini. Jadi, Anda yang siapapun yang akan maju minggu depan itu membandingkan antara EP dan EMKM. Ya. Sedangkan secara teorinya bukan hanya jabaran tentang EMKM itu apa aja, SAK EMKM itu apa, tapi ada dasar teorinya itu adalah 2, Undang-Undang UMKM dan tentang SMEs ya, IFRS for SMEs itu 2 dasar yang jadi penting. Nah, SAK EMKM itu nanti turun menjadi SAK EMKM, sedangkan SMEs itu akan turun menjadi EP. Jadi itu yang kemudian dibandingkan. Jadi 2 teori ini dijelaskan, kemudian EMKM itu apa aja secara detailnya disampaikan, dan kemudian termasuk ilustrasi laporan keuangannya atau model laporan keuangannya, dan kemudian ditandingkan duanya antara SAK EP dan SAK EMKM. Pasti akan lebih jomplang ketimbang ini karena ada banyak perbedaannya ya. SAK EMKM kan nggak lebih dari 9 gitu ya. Ini kan 30 sekian. Nah, itu yang untuk yang minggu depan. Nah, yang hari ini sebenarnya kemudian apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok ya dengan membandingkan etap dan EMKM cukup jelas. Nah, sudah jelas apa-apa yang harus masuk dan kemudian apa yang dilaporkan di EP itu sudah dimunculkan di sini. Kawan-kawan di sini sudah menyampaikan bahwa di EP itu ada 35 bab dan 3 lampiran gitu ya. Sayangnya malah yang etapnya itu tidak muncul ya di sini, berapa itu etap, berapa bab, dan berapa lampirannya tidak dimunculkan di kelompok ini. Nanti mungkin ditambahkan ya. Bentar, perlu juga saya kasih ini. Ilustrasi, oh bukan hanya ilustrasinya. Nah, tentang SAK etapnya perlu dijabarkan.
Oke, yang akan saya jelaskan tidak etapnya, karena toh etap juga tidak akan berlaku lagi, gitu ya. Perbedaannya masih boleh lah, bahwa kemudian di sini ada beda-beda yang perlu dijelaskan, gitu ya, yang kemudian masing-masing ternyata ada bedanya. Nah, saya akan membahas khusus mengenai yang EP-nya. Jadi kalau kemudian katakanlah apa itu entitas privat, konsep prinsip pervasif gitu ya, kemudian penyajian laporan keuangan, posisi keuangan, sampai kemudian arus kas, sampai catatan laporan atas keuangan, sampai catatan atas laporan keuangan, itu relatif sama tentu saja dengan yang etap, gitu ya. Walaupun tidak kemudian babnya pecah-pecah seperti ini. Terus kemudian ada catatan atas laporan laporan konsolidasian, bagaimana? Apakah di etap ada? Sedangkan di EP kenapa ini kok diwadahi? Karena ternyata perusahaan yang walaupun tidak go public itu ternyata punya grup, punya perusahaan yang banyak. Yang saya contohkan tadi sudah jelas ya, seperti Jarum. Jarum itu punya anak-anak perusahaan yang besar sekali. Tono Elektronik seberapa besarnya, Polytron seberapa besarnya, Matahari Advertising seberapa besarnya. Dan kemudian dia punya anak perusahaan. Karena apa? Yang dia beli adalah saham lumayan besar ya. Dia menjadi punya pengaruh di BCA. Jadi perusahaan yang tidak go public malah membeli perusahaan go public. Itu banyak malah terjadi di Indonesia. Jadi kalau perusahaan go public, antar perusahaan go public saling membeli hal yang biasa. Sehingga kemudian menjadi laporan konsolidasi. Tapi ini enggak, perusahaan yang tidak go public dibeli oleh perusahaan yang go public. Nah ini yang jadi pertanyaan. Sama seperti kemudian, kita tahu BUMN banyak yang go public. Tapi apakah Pertamina go public? Tidak. Pertamina segitu gedenya, segitu kayaknya, sebegitu besarnya dia tidak go public. Padahal Krakatau Steel itu go public, Semen Indonesia ya itu go public. Malah dia tidak go public Pertamina. Karena apa? Dia industri strategis ya. Dia tentu saja kalau itu jual di masyarakat, kan sahamnya jadi bermasalah itu nanti kalau kemudian sahamnya dibeli oleh masyarakat dan kemudian masyarakat katakanlah mendesakkan sebagai pemilik, mendesakkan harga turun, nah semakin bangkrut dong. Ya. Pertamina kalau harga diturunkan atau kemudian kebijakannya malah kemudian bensin dong dikeluarkan yang kadar RON-nya itu rendah sekali ya. Nah, kita kan sudah masuk ke RON yang lebih tinggi ya dengan Pertalite. Padahal ancang-ancangnya nanti Pertalite itu secara bertahap juga akan dihapuskan. Jadi mau nggak mau kita pakai yang Pertamax karena harganya pasti bukan harga subsidi, harga yang kemudian sudah ditetapkan oleh pasar, mekanisme pasar. Ya, Indonesia itu kebetulan negara yang bahan bakar minyaknya itu paling murah. Salah satu negara yang paling murah karena masih besar subsidinya. Itu ya, kalau harga pasarnya sudah mahal dan harga ini terus menerus naik karena semakin langka gitu ya. Makanya sekarang banyak yang kemudian beralih ke bahan bakar bukan bahan bakar ya, ke elektrik, ke listrik gitu ya. Sepeda motor sudah banyak yang elektrik, sepeda sudah duluan ya. Bahkan kemudian mobil sudah banyak yang hybrid dan kemudian menuju ke yang ramah lingkungan ya, yang kemudian menggunakan mobil itu full elektronik. Sama handphone nanti. Jadi kita lebih bingung cari cas-casan ketimbang kita cari SPBU atau cari bensin nantinya. Itu laporan konsolidasian itu kenapa penting. Nah, kemudian tentang kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi, ternyata juga ada banyak perubahan. Ada yang kemudian metode langsung, ternyata sekarang juga langsung dan tidak langsung juga boleh ya di arus kas, atau yang lain-lain, kebijakan-kebijakan akuntansi yang lain, yang sebenarnya di Sakep ini lebih menyederhanakan, jadi orang tidak perlu memilih banyak. Sehingga apa? Juga memperkecil peluang adanya earnings management.
yang ngapain perusahaan kecil-kecil ke earnings management, kecuali kalau kemudian dia perusahaannya itu sudah punya fidusia, ya, punya pengaruh yang kuat ke pasar modal gitu ya, publik. Nah, terus kemarin terkait dengan instrumen keuangan dasar. Nah, ini kan kenapa instrumen keuangan juga bisa dikelola di sini. Berarti kan sama dong nanti dengan perusahaan yang go public. Di sini instrumen kan kepemilikan. Jadi ini membuka kesempatan bahwa kemudian kita bisa kok membeli, walaupun kita perusahaan itu adalah kelasnya itu menengah, EP itu sebagai perusahaan yang menengah, kita bisa kok masuk ke pasar modal, dan itu kan jadi instrumen keuangan bagi kita kan. Berarti apakah kita kemudian melepaskan saham, melepaskan obligasi? Ya kalau seperti itu berarti kita go public dong. Tidak, tapi bagaimana kita mengakses, memanfaatkan instrumen keuangan itu bila kita ada kelebihan, sangat dimungkinkan untuk dimiliki, sehingga itu juga masuk sebagai salah satu dari yang diatur, termasuk isu-isu tentang instrumen keuangan lainnya. Bagaimana dengan persediaan? Ya, kalau persediaan sudah pada umumnya Anda sudah tahu ya, untuk perusahaan-perusahaan sama lah, perusahaan mau go public mau sampai perusahaan kecil juga sama gitu ya, persediaannya seperti apa. Bagaimana kemudian kalau ada investasi pada entitas asosiasi? Bagaimana kalau investasi pada ventura bersama? Artinya bagaimana kalau kita kemudian membangun jaringan dengan perusahaan yang lain? Bagaimana kita memperkuat? Bagaimana kemudian pola-pola kerjasama dikembangkan sampai kepada laporan keuangannya? Itu yang kemudian juga dibahas di sini. Jauh lebih detail ketimbang etap. Terus kemudian properti investasi, bagaimana kalau kita kemudian melakukan memperlakukan properti investasi itu? Bagaimana kemudian kalau sifatnya itu, apakah ini penempatan dana, private placement ya, diatur. Terus bagaimana dengan aset tetapnya, bagaimana kemudian dengan aset tidak berwujud? Perlakuannya seperti apa ya, goodwill itu bagaimana, apakah perlu kita lakukan yang namanya amortisasi nantinya? Ya kalau kita perusahaan yang walaupun bukan perusahaan yang go public, tetap pasti akan muncul amortisasi terhadap goodwill kalau kita sampai kemudian harus melepas atau bukan kombinasi bisnis, entah itu merger, entah itu akuisisi. Bagaimana kalau kemudian sewa, provisi ya, provisi dan kontingensi, hal-hal yang ya dalam hal sewa menyewa biasa dan hal-hal yang lain. Bagaimana kalau ternyata kita menerima hibah pemerintah sebagai perusahaan menengah yang diberikan oleh pemerintah? Bagaimana kita memperlakukan liabilitas, itu diatur khusus. Kalau kita menerbitkan utang, bagaimana? Bagaimana tentang pendapatan? Bagaimana tentang biaya pinjaman atau cost of capital? Ya, dalam hal ini tentu saja yang berasal dari pendanaan utang. Bagaimana kalau kemudian pembayaran berbasis saham? Bagaimana nilai aset dan sebagainya? Bagaimana membelikan imbalan kerja, itu diatur semuanya, lebih detail ketimbang etap. Bagaimana dengan PPH? Bagaimana dengan kalau kita kemudian valuta asing? Nah, karena apa? Karena yang di sini diatur khusus sampai masalah hiperinflasi. Ya, karena apa? Kita ini mengadopsi dari IFRS. Nah, sedangkan etap kemarin itu kan kita berasal dari GAAP atau kemudian dari IFRS yang kita peras, yang kita sederhanakan. Tidak mengacu pada SMS, walaupun dilakukan harmonisasi, tapi tidak selengkap dan sedetail ini SAK etapnya. Bagaimana kalau kemudian peristiwa setelah akhir periode pelaporan, subsequent event? Ya, kalau ternyata setelah kita tutup buku, kita akui tahun kemarin utang kita hapuskan, ternyata orangnya sadar ya, dapat hidayah. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita akui? Dan bagaimana perlakuannya? Itu kemudian harus juga bagaimana perlakuannya itu kemudian diatur secara khusus di sini. Bagaimana dengan kemudian pengungkapan pihak berelasi ya dengan pihak lain yang kemudian
kita melakukan kerjasama B2B, apakah kemudian itu menjadi penggabungan usaha ataukah kemudian saling berelasi? Ada aktivitas khusus lainnya. Nah, ini yang kemudian diatur khusus semuanya, dan tapi tetap aja di situ masih ada catatan-catatan tentang bagaimana apa perbedaan kita dengan SMEs ya, IFRS for SMEs yang sifatnya internasional. Jadi ada hal yang khusus yang memang dibedakan. Tetapi bagaimana kita kemudian membuat SAKEP ini inline atau sejalan dengan kebijakan internasional, itu sudah semuanya diwadahi. Apa bedanya dengan SAK umum? Apa bedanya dengan SAK EMKM? Yang lebih besar lagi dengan yang lebih kecil lagi, apa bedanya? Itu kemudian juga ada dibahas di lampiran-lampiran yang di lampiran C. Nah, kalau ingin tahu detailnya, ya silahkan Anda bisa baca di SAK EP-nya. Sudah tersedia yang bentuk, kalau mau beli ya. Kalau mau beli, baik itu yang hard file atau soft file, itu beli, silakan langsung menghubungi ke IAI, atau kemudian Anda baca dari exposure draft, ini sama isinya. Hanya memang belum didok gitu ya. Atau nanti setelah Anda lulus jadi anggota IAI, ya, anggota muda gitu ya, tanpa CA Anda bisa, atau Anda menjadi anggota tetap dengan kemudian Anda mendapatkan CA ya, chartered accountant, itu yang kemudian ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan kita menjadi anggota IAI, menjadi CA, kemudian mendownload ini semua bisa dilakukan dengan bebas. Itu gambaran umum tentang EP, gambaran umum tentang SAK yang akan menjadi patokan kita kalau Anda nantinya bekerja atau berusaha dengan skala yang menengah. Dan Anda harus tahu, Bang, dan Anda harus tahu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaannya dengan kalau kita perusahaan go public, bekerja di perusahaan go public, syukur-syukur Anda menjadi pemilik perusahaan go public ya, atau kemudian dengan IMKM, dengan yang lebih besar atau yang dengan lebih kecil, bedanya apa? Nah, sebenarnya sebagian sudah dijelaskan oleh kelompok ini dengan cukup baik juga. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini ya, antara si Andre dan Olivia, gitu ya. Atau masih ada pertanyaan atau ada masih hal yang lain yang ingin dipertegas, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti hal-hal yang perlu saya minta penyempurnaan dari ini disempurnakan oleh kelompok penyaji, dan minggu depan katakanlah siapapun yang maju itu sudah ada ya arahan panduannya, yang seperti sudah sepertinya yang maju minggu depan itu Michael dan Henry ya, sudah tahu bagaimana kemudian harus mengerjakannya, berangkat dari EP, tidak perlu bahas etap, karena memang etap sudah, karena adanya EP disahkan per 30 Juni, maka EP itu sudah yang akan berlaku. Kita akan menandingkannya dengan EMKM, dan kemudian basic teorinya, sedangkan untuk EMKM itu dari Undang-Undang UMKM, sedangkan EP dari
IFRS for SMEs. Dan kemudian bagaimana detailnya sampai ke ilustrasi laporan keuangan dari SAK EMKM dan SAK dan dari SAK EMKM dan ilustrasi laporan keuangannya nanti tolong juga ditampilkan gitu ya. Kalau panja bisa sebagai lampiran juga. Seperti yang kelompok ini juga sudah siapkan sebenarnya, ada lampirannya, cuma lampirannya nggak ada isinya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih untuk kerja keras dari kelompok. Terima kasih untuk perhatian dari kita semuanya, dari audiens. Semoga ini menjadi pembelajaran yang berguna bagi kita, menjadi ya bekal kita kemudian untuk proses studi maupun untuk Anda saat nanti bekerja. Untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih.